Tuhan diam, tak pernah menampakkan diri, tapi Dia terus berkarya. Dia memerintah segala sesuatu, amati semua perbuatan manusia. Pengelolaannya dibuat sesuai rencananya, tanpa suara Dia bergerak mendekat ke manusia. Tata pengadilannya tampak atas semesta, tahtanya turun di antara kita. Shalom, puji Tuhan, selamat hari Natal untuk kita semua. Mari kita menyambutnya yang telah lahir ke dunia di dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita saat teduh. Ibadah kita pada hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Mari jemaat yang terkasih kita datang menyembah Dia, memuji dan meninggikan nama-Nya, sembah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia ya Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia ya Raja. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia ya Raja. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bisa datang menyembah dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia dan tinggal di dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang bertahta dan ditinggikan, dimuliakan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan.
Ampuni segala dosa dan salah kami. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh datang memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersuka cita pada hari ini, mengingat akan kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami jemaat-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami semua boleh bersuka cita pada hari ini, meninggi dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami Tuhan yang lemah tubuh. Kami mohon dalam nama-Mu Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Dan setiap jemaat-Mu yang dalam kedukaan ataupun dalam kesedihan, Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan. Yang dalam pergumulan masalah, Tuhan sendiri yang akan menolong membukakan jalan, dan Tuhan yang menguatkan iman mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir ke tengah dunia ini, yang kami peringati di dalam Engkau Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersukaria bersama dengan semua orang percaya di benua dan setiap pulau-pulau. Pujilah dan kita bersukaria. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus pujian bagi Dia. Bukan
Firman Tuhan mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman percaya kita kepada Dia yang telah lahir ke dunia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk kembali merayakan Natal. Kami bersyukur ya Tuhan karena kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, kesempatan hidup yang Tuhan berikan, bahkan sukacita damai sejahtera yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini, kami yang merayakan Natal, kehadiran Tuhan Yesus ke tengah dunia ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami boleh mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru dari Tuhan. Sehingga tengah-tengah pergumulan masalah, tantangan dan juga banyaknya ancaman untuk kesehatan kami yakin dan percaya Tuhan yang telah hadir ke dunia ini, Tuhan yang sanggup melindungi kami, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kesehatan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dalam pergumulan masalah, dalam setiap tantangan ekonomi. Tuhan berkati, Tuhan yang limpahkan berkat, bahkan Tuhan yang memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan setiap ibadah di seluruh muka bumi. Biarlah Tuhan Kau memberkati dan menolong agar sukacita Natal ini boleh kami rasakan. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan kami boleh menceritakan akan kasih dan damai Natal kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga boleh banyak orang yang percaya diselamatkan. Mereka boleh mendapatkan juru selamat Yesus Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja Mukalam Kudus di seluruh Indonesia, khususnya yang di Surabaya, Gereja Kalam Kudus Kemayoran. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, sukacita dalam melayani. Tuhan juga memberkati agar setiap jemaat boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami tetap mohon Tuhan yang memberkati dan menolong agar melalui sekolah ini banyak menjangkau anak-anak muda. Mereka boleh mengenal kasih Tuhan Yesus dan diselamatkan. Mereka boleh Tuhan bekali, dipersiapkan untuk menjadi berkat untuk negara ini. Dan biarlah Tuhan menolong untuk setiap proses belajar mengajar agar boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan yang akan menolong setiap orang-orang yang ambil bagian di dalamnya, memberkati dan menolong kami Tuhan, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk
bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden, semua menteri, aparat pemerintah, bahkan sampai di tingkat daerah sekalipun. Tuhan berkati agar setiap mereka boleh melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan yang akan menolong khususnya ya Tuhan di dalam menyembuhkan banyak setiap orang yang terkena COVID dan juga menemukan antivirus, biar Tuhan yang akan memberkati. Kami yakin Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Engkau yang akan menolong bangsa kami untuk terbebas dari virus ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hari ini datang dengan pergumulan secara pribadi. Tuhan, Engkau menilik mereka satu persatu. Engkau tahu ya Tuhan, biarlah Tuhan menguatkan iman percaya mereka. Tuhan menjawab doa-doa mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Luciana. Mari kita membuka hati dan hidup kita seperti palungan yang siap menerima kedatangan juru selamat kita. Seperti palungan, kita siapkan hati kita. Menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita mempersiapkan diri kita dalam sikap berdoa. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Dipersilakan penginjil Luciana menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada momen Natal di tahun ini
kita sama-sama kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari Natal bagi kita sekalian, dimanapun kita berada. Kiranya kasih dan sukacita Natal terus boleh kita rasakan dan kita nikmati, kita syukuri. Oleh karena kita memahami bahwa Natal adalah tentang Yesus yang lahir bagi kita dan tentang bagaimana Dia yang berkenan hadir di dalam dan di antara kita. Mari saya mengajak kita semua bersama-sama untuk berdoa sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih karunia demi kasih karunia yang Kau nyatakan bagi kami. Sehingga kami ada di hari ini untuk boleh bersama-sama merayakan tentang sukacita Natal, di mana Engkau yang adalah Allah itu sendiri berkenan hadir di antara kami, manusia yang berdosa. Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur karena hari ini kami bukan saja merayakan apa yang dunia rayakan, tetapi kami merayakan apa yang kebenaran-Mu rayakan, yaitu pribadi-Mu secara langsung yang boleh menjumpai kami di dalam kegelapan hidup kami. Engkau tahu Tuhan, setiap pribadi kami adalah pribadi yang sungguh membutuhkan juru selamat. Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami yang mendasar, yakni pengampunan dan keselamatan. Oleh karena itulah di dalam momen Natal ini kami mau bersama-sama bersyukur kepada Engkau yang telah berkenan hadir bersama kami di dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus boleh mencerahkan hati dan pikiran kami untuk kami merenungkan bagian dari firman Tuhan yang akan bersama-sama kami baca dan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami dan yang telah menjadi juru selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama membuka dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa,
Dialah yang menyatakannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada momen Natal ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang sebuah tema, yaitu tatkala Allah hadir di antara kita. Saudara, dalam teks Yohanes ini, kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bagaimana Yohanes dengan sangat jelas dan juga tegas menerangkan tentang siapa pribadi yang adalah firman yang telah menjadi manusia itu. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia yang bersama-sama dengan Allah, dan dia jugalah pribadi yang dalam kisah penciptaan, kalau kita baca dalam Kejadian pasal pertama, ayat yang pertama, di situ disebutkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kata pada mulanya ini dipakai sama seperti ketika Yohanes menjelaskan tentang siapa pribadi firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu dia yang turut hadir dan turut dalam penciptaan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka secara gamblang kita boleh mengenal siapa firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Dia yang adalah Allah 100%, dia juga adalah manusia 100% di dalam naturnya. Dialah Allah itu yang hadir tinggal di antara kita hari ini. Dan daripada itulah kita sebagai orang-orang yang menerima kebenaran ini, kita patut memahami apa yang terjadi atau apa yang menjadi akibat ketika Allah berkenan hadir dan diam di antara kita. Yang pertama, saudara, bahwa dia memberi kepada kita hidup, dan sesungguhnya hidup itu adalah terang manusia, terang bagi kita sekalian, orang-orang yang berdosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali di dalam perjalanan hidup saya ingat sekali ada sebuah momen di mana ketika itu saya duduk di bangku sekolah dasar. Saudara, di dalam kesempatan saya bersekolah, ada satu kegiatan yang diwajibkan bagi setiap murid, yaitu kegiatan pramuka. Saudara, dalam kegiatan pramuka kita dalam 1 tahun itu memperoleh kesempatan untuk mengikuti perkemahan. Biasa perkemahan itu diadakan di sekolah itu sendiri ya. Jadi di sekolah itu ada satu lapangan yang besar sekali, dan di sana ada ruang-ruang kelas. Nah, saudara, di dalam acara perkemahan itu saya ingat sekali ada satu acara yang sangat menegangkan, yaitu namanya jurit malam. Jadi dalam setiap momen jurit malam itu kita udah tahu nih, ya, acaranya tengah malam dan di dalam kegelapan. Saudara, waktu acara jurit malam ini, setiap para peserta yang ikut dalam perkemahan itu, saya ingat sekali waktu itu saya ditutup mata saya dengan kain, ya, terus saya dibawa ke satu tempat, lalu kain itu dibukakan. Nah, saudara, betapa menakutkan bagi saya ketika itu, waktu saya dibuka kain yang menutup mata saya sadar bahwa saya ada di dalam kegelapan. Dan lebih celakanya, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana saya harus melakukan atau menyikapinya. Jadi saudara, pada waktu kegelapan itu saya coba untuk bisa melihat ada apa di sekitar saya, ya, ada apa yang bisa saya kenali, dan ternyata saya tidak mampu, saudara. Tidak ada satu hal apapun atau satu barang apapun yang ditangkap oleh mata saya untuk saya kenali bahwa itu adalah apa, begitu. Saudara, terus terang dalam kegelapan yang pekat itu, saya yang tadinya datang dengan gagah berani, saya tiba-tiba rasa ciut sekali nyali saya. Mana saya tahu juga waktu itu di tengah malam yang sunyi, ya. Saya tahu itu sudah pukul 12 lebih di tengah malam. Suasana semakin mencekam ketika saya dengar bunyi gonggongan anjing.
dan tidak ada suara yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya coba untuk berusaha menatap satu demi satu, sudut demi sudut, saya tidak menemukan apapun. Dan ketika itulah saya merasa tangan dan kaki saya mulai gemetar dan mulai dingin. So, saya merasa ketakutan itu semakin bertambah dan bertambah. Saudara tahu apa yang saya harapkan pada saat itu? Apa yang saya nantikan di saat momen seperti itu? Saya sungguh menanti-nantikan, saya sungguh berharap bahwa ada sesosok pribadi yang datang dengan lilin terang. Supaya apa yang menjadi ketakutan saya pada waktu itu terlepas. Supaya apa yang mencekam dan membayang-bayangi saya dalam ketakutan itu bisa lenyap, bisa hilang. Dan saya ingin sekali merasa bahwa ada sukacita yang begitu berlimpah-limpah agar saya merasa terbebaskan dari kegelapan yang saya alami tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak lama berselang waktu, saya mendengar ada derap langkah. Ternyata ketika itu saya buru-buru, saya cepat-cepat melihat arah suara itu. Dan datanglah sesosok pribadi yang membawa lilin terang. Saudara, waktu itu saya ingin menangis, saudara. Saya merasa apa yang saya takutkan pada saat itu seperti terlepas begitu saja. Saya rasa apa yang saya harapkan akhirnya saya dapatkan. Dan saya tidak bisa lagi menahan rasa terharu, sukacita, satu perasaan yang bebas begitu rupa. Ketika saat saya melihat ada sesosok pribadi yang membawa lilin terang itu mendekati saya, menjumpai saya, dan mendatangi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu gambaran yang terjadi dalam hidup manusia ketika kita sudah ada di dalam dosa? Dosa digambarkan sebagai sebuah kegelapan yang begitu mencekam, yang begitu menakutkan. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Kita seakan-akan tidak lagi punya pengharapan akan hari depan kita. Dalam hidup kekekalan kita. Maka kita tidak tahu apa yang harus dan akan kita dapat lakukan di dalam kegelapan yang paling pekat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasakan bahwa benar ketika nubuatan dari kelahiran Raja Damai ini digambarkan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya ingin mengajak kita semua untuk boleh membuka Yesaya pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh benar apa yang digambarkan Yesaya tentang nubuatan kelahiran Raja Damai itu. Satu gambaran bagaimana bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan ketika dia melihat ada terang yang besar yang menaungi mereka. Saudara, sukacita yang bersorak-sorak itu digambarkan seperti ketika kita lagi panen. Ketika kita itu terbebas dari tongkat penindas. Ketika kita itu seperti lagi mendapatkan hasil jarahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pribadi yang adalah Allah itu sendiri, firman yang telah menjadi manusia itu sendiri, dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Dia sudah datang menjumpai kita. Dia sudah berkenan untuk tinggal diam bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara hari ini ketika dalam momen Natal ini, sekalipun kita tahu bahwa masa pandemi ini menghantar kita pada satu keputusasaan, pada satu ketidakpastian, pada satu ketidakjelasan, tetapi bukankah pribadi yang adalah terang yang sesungguhnya yang diberitakan atau disaksikan oleh Yohanes, dia adalah sesosok pribadi yang harusnya memberikan kita merasakan pembebasan. Karena apa? Karena pertolongan sesungguhnya datang dari pribadi atau sosok yang adalah terang sesungguhnya ini. Bukankah kita seharusnya bersuka cita ketika ia berkenan untuk boleh tinggal, hadir, dan bersama-sama dengan kita. Dan dialah yang disebut dengan Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam momen Natal ini, mari kita kembali datang di hadapan Tuhan. Dan kita mau bersorak-sorak, karena Dia yang adalah terang sesungguhnya telah berkenan untuk boleh menyertai kita semasa kita ada di dalam bumi ini, ataupun kita ada di dalam kekekalan nanti. Bukankah ini adalah kabar sukacita? Bukankah ini adalah sebuah berita atau kebenaran yang harusnya membebaskan kita dari segala kepenatan dunia ini, dari segala rasa putus asa menghadapi hidup ini? Bukankah ini yang kita nanti-nantikan? Bukankah ini adalah harapan yang begitu luar biasa yang harus kita sambut di dalam iman kita, bahwa telah hadir seorang atau sesosok pribadi yang adalah terang sesungguhnya itu bagi kita sekalian. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh menghantar iman kita pada satu kebebasan, kelepasan, dan sukacita yang besar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman yang telah menjadi manusia itu hadir di tengah-tengah kita, dia bukan saja memberi hidup dan hidup dalam terang, tetapi dia memberi kepada kita kasih karunia, supaya kita yang menerima kasih karunia itu boleh diberikan kuasa sebagai anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, betapa pentingnya kuasa kita yang diberikan olehnya karena kasih karunia sebagai anak-anaknya. Kenapa, Saudara? Karena manusia yang hidup dalam kegelapan, dalam dunia yang berdosa, tentu kita merasa sangat tidak berdaya untuk menjadi sebagaimana yang direncanakan Dia dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang telah Dia buat untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang mengasihi kita, pun kita merasa kita tidak mampu untuk menerimanya. Sebagaimana Injil Yohanes menjelaskan kepada kita, ketika terang yang sesungguhnya itu menjumpai kita, bahkan kita tidak mengenalinya. Dia menjumpai milik kepunyaannya pun tidak mau menerimanya. Nah, Saudara, oleh karena itulah kita sangat membutuhkan kuasa untuk sebagai anak-anaknya, agar kita dapat menyaksikan tentang Dia yang adalah terang sesungguhnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi menarik sekali ketika kita membaca Injil Yohanes ini. Kenapa, Saudara? Karena ketika dia menjelaskan tentang bagaimana firman itu menjadi manusia, kita tahu, Saudara, Yohanes itu dipakai untuk menceritakan atau menyaksikan terang itu. Nah, sebagai pribadi yang dipakai oleh Allah, tentu dia punya satu kesempatan untuk memuliakan dirinya.
ketika dia dipakai untuk menjadi alat yang membuat orang lain percaya pada kebenaran itu, dia punya peluang untuk bisa memegahkan dirinya. Sehingga tidak heran ketika di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34, maksud saya Yohanes 1 ayat yang ke-19 ya, sampai ayat yang ke-28. Di situ orang-orang bertanya kepada Yohanes, "Siapa engkau?" Saudara, bukankah dia dengan sendirinya berkata bahwa dia mengaku dan tidak berdusta? Yohanes 1 ayat 20, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu orang tanya lagi, "Apa engkau Elia?" Dia juga jawab, "Bukan." "Apakah engkau nabi yang akan datang?" Dan seterusnya. Tapi sampai pada satu titik, Yohanes berkata di dalam ayat yang ke-26, ia menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudara, ini satu pengakuan yang luar biasa dari seorang yang dipakai Tuhan dengan hebat, yaitu Yohanes. Saudara, ketika kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah, itu artinya kita dimampukan Allah dengan kasih karunia demi kasih karunia yang kita miliki untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk menyaksikan perkara-perkara yang hebat di dalam karyanya. Oleh karena itu tidak heran ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah yang diberikan kuasa dan juga kasih karunia itu, maka kita itu punya peluang, kita itu punya kesempatan untuk apakah kita akan memuliakan terang yang sesungguhnya? Apakah kita akan menyaksikan tentang terang yang sesungguhnya? Atau kita justru memuliakan diri kita dan kita menyaksikan tentang diri kita, yang sebenarnya kita itu cuma hanya sebagai saksi dari terang yang sesungguhnya. Saudara, menjadi menarik sekali saudara, ketika firman itu menjadi manusia. Inilah yang patut kita ingat dan kita renungkan. Poin yang kedua adalah Allah itu telah begitu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, tempat yang serendah-rendahnya, berbeda sekali dengan manusia. Kalau kita ingat dalam kisah penciptaan, bagaimana Hawa ketika itu ular yang adalah iblis itu berkata-kata kepada Hawa, "Engkau akan menjadi seperti Allah." Ya, ketika makan buah itu dia coba untuk merayu ataupun membual, coba untuk meyakinkan Hawa dengan kalimat itu, sampai pada akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Saudara, itu bedanya saudara. Firman yang telah menjadi manusia memberi kepada kita teladan tentang kerendahan hati yang serendah-rendahnya. Tetapi kita manusia yang diciptakannya, kita cenderung untuk bisa memegahkan diri kita. Kita ingin seperti Allah. Kita mengambil kemuliaan pribadinya untuk kemuliaan diri kita. Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita patut untuk bisa merenungkan poin ini. Ketika firman menjadi manusia, dia bukan hanya memberi kita hidup, dan hidup yang adalah terang manusia, tetapi dia juga memberi kita kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah, untuk supaya kita bisa menyaksikan terang yang sesungguhnya, yaitu pribadi dia, bukan menyaksikan kita. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, kita juga akan menemukan dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30, bagaimana pada waktu itu Yohanes berkata, "Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil." Nah saudara, inilah suatu kebenaran yang begitu luar biasa di momen Natal ini. Kita belajar bagaimana tatkala Allah tinggal diam di antara kita, sebetulnya ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita dapat hidup, dan hidup itu adalah terang bagi kita. Oleh karena itu, terimalah kebenaran ini dengan sukacita, dan beritakanlah, terimalah ini dan yakinilah, dan biarlah kita boleh bersama-sama menjadi pewarta dari kabar baik ini, dengan mengambil satu bagian untuk tetap merendahkan diri,
ketika kita menjadi saksi dari terang itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di dalam momen Natal dan dalam perenungan firman Tuhan di waktu ini. Amin. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam momen Natal di masa pandemik ini, tentu ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Momen Natal dalam masa pandemik ini mungkin menghadirkan rasa putus asa, tekanan-tekanan hidup, satu perasaan takut dan kecewa. Tetapi sekaligus momen Natal dalam masa pandemik ini memberi peluang kepada kita untuk memberitakan tentang terang yang sesungguhnya. Atau jangan-jangan kita telah jatuh di dalam dosa untuk memegahkan diri kita. Bukan terang yang sesungguhnya yang kita saksikan, tetapi diri kita. Saudara, mari kita merendahkan hati dengan merenungkan kembali bagaimana firman yang telah menjadi manusia itu. Dia bukan saja memberi kepada kita hidup dan terang. Dia memberi kita kuasa untuk menjadi anak-anaknya, agar kita memberitakan tentang Dia. Oleh karena itu, mari kita lakukan bagian kita. Kita berdoa. Engkau yang lahir bagi kami saat kami dalam keputusasaan, karena dosa yang begitu mencekam dan kegelapan yang begitu pekat sebagai orang-orang yang berdosa. Maka biarlah Tuhan berita kebenaran firman ini menjadi satu pembebasan dari pergumulan kami sebagai orang-orang yang harusnya terkutuk dalam dosa. Biarlah kebenaran ini membebaskan kami dan memberi kepada kami kekuatan serta pengharapan yang sejati. Sehingga tatkala kami melewati momen Natal dalam masa pandemik ini, melihat ketidakpastian, melihat ketidakadajelasan, bahkan merasakan kekecewaan demi kekecewaan, merasakan duka yang dalam akibat kehilangan orang-orang yang kami kasihi, ataupun perubahan-perubahan hidup yang membuat kami merasa tertekan. Tuhan, sesungguhnya Engkaulah pribadi, sesosok Allah pribadi yang kami nantikan dan yang kami harapkan itu. Engkaulah terang yang menerangi hidup kami, setiap orang yang mau terima dan yang mau percaya kepada Engkau. Maka itulah ya Tuhan, biarlah Engkau menganugerahkan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu untuk kami semua yang boleh percaya. Dan Tuhan, biarlah kami boleh belajar dalam momen Natal ini, dalam masa pandemik ini, untuk boleh merendahkan hati kami, menyaksikan tentang terang yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Sehingga kami sebagai orang-orang, sebagai saksi-saksi yang dipakai untuk boleh menyaksikan tentang Engkau, kami boleh semakin belajar mengenal dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Itu karena dari kepenuhan, dari kasih karunia yang kami terima daripada-Mu lah. Kami sungguh ada di hari ini. Maka karena itulah Tuhan, kami sekali lagi mau boleh mempersembahkan pengucapan syukur kami dalam momen Natal ini. Dan belajar sekali lagi merendahkan diri kami dan menjadi saksi-saksi dari terang yang sesungguhnya, yaitu pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau menjadi firman yang telah hadir dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan sekali lagi memberkati kami semuanya dengan sukacita dan damai sejahtera Natal pada jemaat-Mu dan pada kami semuanya Tuhan yang merayakannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita yang telah lahir buat kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan boleh diberikan
pada waktu kita ada pertemuan ibadah tatap muka, atau boleh ditransfer ke rekening BCA Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Mari saudara yang terkasih, kita menaikkan pujian. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya, dan ku selalu dijaganya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya, dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang hidupku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau menguduskan melayakkan persembahan kami. Biarlah boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Majelis Jemaat Gereja Kalam Kudus. Tuhan berikan hikmat. Kami juga berdoa menyerahkan untuk hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami dalam hidup kami hari lepas hari. Berkatilah kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh selalu memberikan yang terbaik seluruh hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan terus menyertai kehidupan kami hari lepas hari, dan pertemukan kami kembali dalam ibadah pada minggu berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan tetap berdiri kita menyanyikan doksologi, kita menutup ibadah kita, lalu doa berkat dipersilakan penginjil Luciana. Puji Allah, Roh Kudus.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah di minggu ini. Mari kita terima berkat daripada Tuhan dengan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Dia yang adalah sumber dari segalanya. Kiranya kasih karunia dari Bapa yang ada di sorga senantiasa menyertai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Yesus Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita sebagai bayi Natal itu menjadi bagian yang terindah, anugerah yang terindah bagi kita sekaliannya, sehingga kita mempunyai kekuatan dan pengharapan di dalam Dia. Kiranya Allah Roh Kudus yang adalah sumber dari segala penghiburan dan pertolongan bagi orang percaya boleh senantiasa menyertai kita dan meneguhkan iman kita sampai kita boleh berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Kiranya Allah Tritunggal memberkati dan melindungi kita sekaliannya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, sebelumnya menutup kebaktian kita, dipersilakan untuk mengikuti warta jemaat sampai pada akhirnya dan ucapan selamat ulang tahun untuk setiap jemaat. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.